Halo guys, jadi di konten kali ini aku akan ngebahas tentang 7 mindset yang bikin kamu dan aku bisa sukses dan berhasil untuk melakukan diet. Meskipun berat badan kalian tuh kayak 70, 80, bahkan 100, tapi kalau kalian punya mindset ini, aku yakin banget kalian pasti bisa berhasil diet. So, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Yuk, kita langsung lanjut aja. So, mindset yang pertama adalah berpikirlah untuk aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi ketika aku punya mindset ini dan merubah mindsetku menjadi aku ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, aku mulai berhenti untuk mencari-cari makanan lagi guys. Jadi setiap ada makanan ya udah yang ada aja, tanpa harus membayangkan makanan-makanan di luar sana yang tidak ada di depan mataku. Jadi ketika aku ngerubah nih, aku nih memang makan untuk hidup, makan secukupnya, yang penting aku bisa bergerak dan tetap kuat, bukan hidup untuk makan yang ketika ada masalah apapun, yang ketika dalam kondisi apapun yang aku cari itu makanan. Jadi ini tuh dua mindset yang benar-benar ngerubah hidupku, yang dulu aku tuh kayak mindsetnya aku tuh hidup untuk makan. Ini buat apa gitu loh hidup kalau nggak menikmati makanan-makanan enak di muka bumi ini. Tapi ternyata enggak. Dan itu tuh mindset yang bikin aku jadi overweight sampai bisa di posisi obesitas. Akhirnya pas melakukan diet aku ubah mindsetku dengan cara berpikir bahwa aku ini makan untuk hidup. Jadi makannya benar-benar seadanya dan secukupnya guys. So buat kamu yang hari ini masih mengalami overweight dan berusaha untuk diet, mindset ini adalah mindset pertama yang harus kamu tanamkan, yaitu kamu makan untuk hidup. Dan kamu tidak hidup hanya untuk makan. Yang kedua adalah progres kecil tetaplah progres. Jadi di awal aku diet itu tuh di bulan-bulan pertama tuh berat badan aku tuh turun secara secara drastis gitu loh. Jadi bener-bener kayak seturun itu yang notabene-nya tuh kayak tiap hari bisa 1 kilo terus 1 kilo gitu, dan bener-bener lancar. Ternyata pas di bulan pertama selesai, bulan kedua tuh mulai turunnya tuh dikit-dikit, dan di bulan ketiga udah mulai mengalami yang namanya BB stuck, dan itu tuh bisa terjadi 15 sampai 1 bulan guys ya, dan itu bener-bener bikin stres. Nah, di saat dan di momen kayak gini, aku tuh baru sadar bahwa aku itu sebenarnya harus tetap menghargai progres yang terjadi di badan aku. Contoh, meskipun BB aku stuck, tapi aku ngerasa badanku jauh lebih ringan. Meskipun BB ku stuck, tapi aku ngerasa bahwa lingkar badan aku, lingkar perut aku, dan lingkar dadaku tuh mengecil. Itu artinya aku sedang mengalami progres. Jadi aku nggak pernah takut lagi guys. Yang awalnya aku tuh stres banget, matokin semuanya tuh di BB, di timbangan, kok nggak turun-turun, dan aku tuh kayak ngerasa bener-bener kayak udah mulai gagal nih, kayaknya udah nggak berhasil lagi. Dan aku ganti mindsetnya bahwa proses dan progres itu tetap progres meskipun dia 0,01% guys ya. Jadi tetap progres itu namanya, meskipun kalian hanya turun sedikit aja, atau meskipun kalian nih berat badannya cuma turun di 0,2 kilo atau 0,1 kilo, itu tuh tetap progres gitu loh. Jadi jangan ngeremehin progres kecil. Jadi mulai sekarang nih ubah mindsetnya, meskipun turunnya dikit, yang penting tetap konsisten, dan itu tetap masuk dalam kategori kalian berprogres ya guys ya. Nah, yang ketiga ini adalah aku sering banget ngalamin sendiri ini, aku sering banget. Jadi misalnya udah mulai diet kan. Nah, di satu hari aku udah keluar misalnya bareng teman atau bareng keluarga, yang di hari itu aku makan semua hal di muka bumi ini, aku makan berlebihan sampai aku tuh lost control gitu loh. Nah, di hari itu aku kayak berpikir bahwa aku udah gagal dietnya, aku udah nggak bisa lanjut lagi dietnya. Oke, aku bisa lanjut lagi minggu depan.
Oke, aku lanjut lagi dietnya hari Senin. Oke, aku lanjut lagi dietnya. Padahal hari itu adalah hari di mana kalian masih berprogres, bukan gagal. Ya, aku baru menyadari bahwa hari di mana aku lost control itu bukan hari kegagalan, tapi menjadi salah satu progres. Bahwa setiap progres, setiap proses itu tuh bisa naik dan turun, karena nggak semua orang berproses itu selalu nanjak. Dan proses itu kategorinya guys bisa naik bisa turun. Jadi kalau semisal di dalam satu hari atau 2 hari kalian dalam seminggu kalian rusak, atau rusak dalam artian kalian lost control, itu bukan berarti gagal. Tapi kalian besoknya atau di saat kalian ingat, kalian udah bisa stop dan melanjutkan diet kalian. So kalau kalian punya satu hari yang menurut kalian gagal, itu bukan gagal guys ya. Kalian berproses meskipun proses kalian tuh naik dan turun. Jadi kayak keimanan. Kadang-kadang kalian tuh sholat ternyata rajin, zikir rajin, terus besok udah lupa gitu ya. Jadi itu wajar banget. So lanjutin dietnya dan jangan ngerasa gagal. Itu mindset yang selanjutnya guys. Jadi bener-bener kayak jangan nganggep bahwa satu hari gagal berarti udah gagal ke belakang tuh udah gagal semua. Enggak. Kalian masih berproses dan masih bisa dilanjutin besok atau saat kalian ingat kalian udah bisa stop makan. So selanjutnya adalah lucu banget ini mindsetnya guys ya. Jadi dulu tuh aku berpikir bahwa diri aku tuh nggak sepenting itu karena aku hanya ngelihat keluar. Jadi apa yang ada di luar itu menjadi penyebab kebahagiaanku. Ternyata apa yang ada di dalam hakikat kebahagiaan itu apa yang ada di kita, yang di dalam hati kita, yang dalam diri kita, itulah sebenarnya tempatnya kebahagiaan. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu tidak datang dari luar tapi ada dari dalam. Nah sejak saat itu aku menyadari bahwa aku adalah sumber dan sumber kebahagiaanku sendiri itu adalah diriku sendiri ya guys ya, dan ketenangan yang dikasih sama Allah. Jadi kenapa aku mulai berpikir bahwa aku ini harus punya badan terbaik untuk bahagia. Jadi sejak saat itu tuh aku mulai berpikir gitu loh. Ternyata aku tuh pantas untuk punya tubuh yang lebih baik. Aku ternyata pantas untuk punya karakter yang lebih baik. Aku ternyata nggak pantas gitu loh untuk jadi jelek, aku nggak pantas gitu loh untuk jadi overweight, aku nggak pantas untuk jadi gemuk. Karena sebenarnya diri aku tuh yang aku butuhin, aku butuh totalitas, aku butuh jaga diriku, aku butuh untuk bikin diriku nih kelihatan lebih ideal lagi gitu ya guys ya. Jadi berpikirnya tuh untuk diri sendiri bukan karena orang lain, dan ini bener-bener kayak ngerubah semuanya jadi jauh lebih baik sejak ngeliat bahwa apa yang ada di dalam diri kita tuh lebih penting dari apa yang ada di luar gitu ya. Yang lebih penting selanjutnya adalah kalian akhirnya harus merubah tentang mindset kalian, bahwa kalian itu mulai berubah hanya dari angka timbangan. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai diet, udah mulai olahraga, kalian masih patokannya di timbangan, kalian salah banget. Kalian salah banget ya guys ya. Patokan kebahagiaan, patokan ukurannya adalah ketika kamu udah mulai bisa merubah kehidupan kamu. Kamu bayangin, kamu udah turun 10 kilo, artinya kamu udah merubah total gaya hidup kamu menjadi jauh lebih baik. Yang dulunya kamu rebahan biasa, sekarang kamu nggak lagi rebahan, kamu malah bisa olahraga setiap hari, kamu bergerak, kamu kerjain hal-hal yang lebih penting, dan itu lebih penting dari sekedar kamu nurunin berat badan dan itu tuh bener-bener asli. Kalian bisa jauh lebih baik daripada hanya sekedar angkat timbangan. Kalian udah mulai turun 10-20 kilo. Ini tidur kalian udah bisa atur tidur tepat waktu, kalian bangun tepat waktu, badan juga jadi lebih sehat, dan kalian juga bisa ngerasain hidup yang lebih ringan dan lebih baik, dan itu lebih baik daripada sekedar kalian nunggu angka timbangan itu turun. Dan kalau kalian tetap konsisten kayak gitu terus, kalian akan lihat hidup kalian tuh bisa setenang itu, 180 derajat tuh berubah dari hidup yang sebelumnya, dan itu lebih baik. Nah, yang terakhir adalah kamu bisa berpikir sekarang bahwa kamu tuh memang gak sempurna. Udah akuin aja, kamu gak sempurna. Akuin aja, hidung kamu mungkin gak kayak artis, atau badan kamu pendek, atau kamu misalnya kurangnya tuh apa gitu loh. Kamu akuin aja,
kekurangan yang tidak bisa kamu ubah. Tapi apa? Mindsetnya adalah kamu memang orang yang gak sempurna, tetapi kamu terus mau belajar dan terus mau maju. Kamu gak pengen terus ada di kondisi kayak mau overweight terus. Kamu gak pengen terus obesitas, kamu gak pengen males terus, kamu gak pengen ada di kondisi bahwa kamu tuh kamu tuh lagi ada di, kamu gak pengen terus-terusan kayak rebahan terus. Kamu tuh ngelawan itu, dan itu tuh bagus banget. Mindset yang kayak gini bakal bikin kamu pasti sukses ya guys ya. Jadi kalau semisal kamu udah mulai kayak ngerasa oh aku memang kurang, ya kamu sadarin aja, nggak usah disangkal kamu bilang kamu diri kamu sempurna, aku nih sempurna, enggak. Sadarin aja kamu tuh memang kurang, kamu memang nggak sempurna, aku nggak sempurna, kita semua tuh punya kekurangan, tapi yang membedakan adalah kita terus mau maju dan terus mau berubah jadi jauh lebih baik. Itu doang poinnya. Bahkan sampai model pun, model kelas kakap internasional yang punya segala badan kekayaan, mereka pasti punya kekurangan yang mereka tidak publish guys ya. Dan itu tuh memang hakikatnya manusia gitu loh. Jadi kalau semisal kalian ngerasa bahwa harus ngerasa sempurna untuk bisa terus percaya diri, no. Kalian ngaku aja, kalian oh iya aku punya kekurangan ini. Oh, cari solusinya. Dan ketika mau terus cari solusi dari atas kekurangan itu dan terus mau maju, dan inilah sebuah kelebihan yang bikin kita nggak akan pernah kalah, bikin kita akan tetap maju meskipun apapun yang terjadi. Jadi oke, dan ini tuh bakal bikin kamu jauh lebih konsisten untuk belajar. So guys, thank you banget udah nontonin video aku. Don't forget to subscribe, like, dan komen untuk bisa ngobrol-ngobrol di bawah. Juga rekomendasiin aku untuk bikin video apa di next video. Thank you for watching. Bye bye.